Pertarungan sengit. Raja Serigala Iblis kuno membiarkan pertarungan terjadi di antara naga pasir dan rubah putih ekor 3 terus berlangsung. Sementara sang Raja Serigala diam-diam menuju ke arah para penduduk desa dan ke-6 petinggi desa gurun pasir yang melakukan formasi dengan memberikan energi murni yang mereka miliki ke arah naga pasir yang tengah bertarung dengan rubah putih ekor 3. Tujuannya adalah untuk mengacaukan formasi yang tercipta, dengan membunuh para petinggi desa gurun pasir, karena dengan keberadaan mereka maka formasi naga pasir yang sangat kuat itu dapat tercipta sempurna. Ke-6 petinggi desa yang berkonsentrasi untuk menghancurkan rubah putih ekor 3, begitu sangat terkejut melihat datangnya serangan bola api berupa magma yang menuju ke arah mereka. Dengan cepat mereka bersalto di udara untuk menghindarinya, akan tetapi kembali bola api magma mengincar mereka berenam, sehingga 3 orang di antara mereka mati mengenaskan terkena magma panas tersebut. Matinya ketiga petinggi desa membuat kestabilan formasi naga pasir semakin goyah, hingga sangat mudah bagi Yi Eng untuk menghancurkan naga pasir yang tercipta. Yi Eng yang mengetahui jika Raja Serigala Iblis kuno telah menghancurkan orang-orang yang telah membuat formasi, dengan cepat membantu sang Raja Serigala dengan meniupkan angin dingin ke arah penduduk desa, sehingga semua penduduk desa merasakan jika seluruh tubuh mereka membeku hingga tak mampu untuk digerakkan lagi. Setelah formasi yang dibuat para petinggi desa hancur maka dengan sendirinya naga pasir pun menghilang. Raja Serigala Iblis kuno yang melihat hal itu dengan cepat mengeluarkan aura kekuatan iblis yang sangat besar, kemudian menyerap seluruh jiwa dari para penduduk desa, yang membuat jiwa-jiwa tersebut terkumpul di dalam suatu wadah dan terkurung di sana. Para penduduk desa yang tak memiliki jiwa lagi, seketika itu tergeletak di tanah, yang membuat kemenangan kini berada di kedua binatang roh kuat tersebut. Raja Serigala Iblis kuno mendekati Yi Eng dan berkata, "Aku tak menyangka kau merupakan binatang surgawi pertama yang kulihat yang tak dapat berbicara. Ini adalah pil dewa kehidupan yang didapatkan Dewa Iblis kuno saat menyerang Nirwana. Makanlah maka kau akan berbicara seperti halnya aku. Selain itu, pil itu juga akan membuatmu semakin bertambah kuat. Aku sengaja memberikan pil itu kepadamu karena kau merupakan saudaraku, yang terikat ikatan kontrak darah dengan Tuan Muda Nincu. Jika tak ada ikatan kontak darah takkan pernah aku memberikan pil yang dapat membantu seekor binatang roh surgawi menembus batasannya kepadamu," ucap Raja Serigala Iblis kuno. Yi Eng sebenarnya tak terima dengan perkataan Raja Serigala Iblis kuno, yang sengaja terang-terangan mengatakan jika dia merupakan binatang roh surgawi satu-satunya tak dapat berbicara. Akan tetapi setelah mendengar penjelasan dari Raja Serigala Iblis kuno, membuat Yi Eng merasa jika Raja Serigala Iblis kuno begitu tulus padanya dengan memberikan pil itu. Semua itu karena adanya kontrak darah yang terikat di antara mereka dengan satu tujuan untuk melindungi Tuan Muda Nincu di masa depan. Sesaat Yi Eng menatap ke arah pil bercahaya hijau yang tergeletak di tanah, dan tanpa ragu dia pun langsung menelan pil tersebut. Setelah menelan pil tersebut, Yi Eng merasakan adanya gejolak kekuatan besar yang akan meledak di tubuhnya, yang membuat Yi Eng langsung melakukan kultivasi di tempat itu, agar dapat menyerap kekuatan baru yang keluar dari dalam pil yang telah dikonsumsinya itu. Melihat Yi Eng tengah melakukan kultivasi penyerapan pil yang diberikannya, Raja Serigala Iblis kuno pun melakukan hal yang sama, yaitu melakukan kultivasi di tempat itu untuk mengembalikan energi tubuhnya yang telah banyak terkuras akibat pertarungan yang telah dilakukannya. Sementara itu,
Ninchu yang terus bertarung dengan ketua desa, pada akhirnya mengeluarkan kekuatan ilahi 4 hukum alam dalam membendung kekuatan pasir hidup yang ada pada tubuh ketua desa. Ketua desa yang memiliki kekuatan ranah dewa tak terbatas, seketika itu menengadahkan tangannya ke atas yang membuat berton-ton pasir berterbangan ke langit. Dengan sedikit melakukan gerakan di tangannya, maka pasir-pasir tersebut seketika itu membentuk ribuan tombak yang kini memenuhi angkasa. Dan dengan menghantamkan kedua tangannya ke bawah, maka ribuan tombak yang terbuat dari pasir yang kini telah menjadi keras, dengan cepat meluncur deras ke arah Ninchu. Dengan menggunakan kekuatan hukum tanah, Ninchu menampakkan tangannya ke bawah sehingga pasir yang berada di permukaan tanah, seketika itu berubah menjadi tanah liat yang sangat keras yang kini telah membentuk tameng, yang melindungi Ninchu dari serangan tombak yang menghujaninya. Ledakan-ledakan keras yang menimbulkan percikan bunga api tercipta, saat tombak-tombak itu menghantam keras tameng tanah yang melindungi tubuh Ninchu. Tameng tanah yang sangat kokoh itu, tak dapat ditembus oleh tombak pasir yang tercipta, hingga membuat ketua desa menjadi sangat geram. Sementara itu Ninchu yang mengetahui jika serangan dari ketua desa tak dapat menghancurkan tameng tanah yang dibuatnya, seketika itu langsung menggabungkan keempat hukum alam untuk menciptakan teratai kaca ilahi. Ninchu sangat terkejut saat merasakan teratai kaca yang dimilikinya, begitu memiliki kekuatan yang sangat besar yang lebih besar dari sebelumnya, hingga gejolak alam yang terjadi saat terciptanya teratai kaca begitu sangat luar biasa. Bagaimana bisa teratai ilahi ini bisa sekuat ini? Batin Ninchu bertanya-tanya saat melihat kilatan arus listrik yang berada di permukaan teratai ilahi miliknya. Ninchu memikirkan kembali saat dirinya menggunakan teratai kaca terakhir kali pada saat menghadapi Kaisar Ansor, yang mana teratai kaca ilahi tak sekuat seperti teratai kaca yang berputar pelan di telapak tangannya saat ini. Jangan-jangan pil pemberian Kaisar Ansor ketika aku terluka dan tak sadarkan diri, yang telah membuat kekuatan teratai kaca ilahi menjadi seperti ini, batin Ninchu. Setelah menyimpulkan jika teratai kaca bisa menjadi sangat kuat, semua itu karena pil pemberian Kaisar Ansor yang telah menyatu di dalam tubuhnya, hal itu membuat Ninchu merasa senang. Kini Ninchu berhadapan langsung dengan ketua desa, yang juga telah mempersiapkan serangan berkekuatan besar yang dimilikinya. Kau memang tangguh anak muda. Dengan mampu bertahan hingga saat ini. Tapi sayang kau harus mati di tanganku, ucap ketua desa. Jika kau beranggapan bisa membunuhku, maka buktikanlah. Tantang Ninchu dengan wajah tanpa ekspresi. Mendengar perkataan Ninchu, ketua desa segera mengumpulkan seluruh pasir yang ada di tempat itu, hingga tercipta pusaran pasir yang begitu sangat mengerikan. Pusaran itu mengeluarkan petir yang terus-menerus keluar dari dalam pusaran pasir, hingga membuat area sekitar tempat itu berguncang hebat. Ternyata omongan ketua desa bukan omong kosong belaka, dia memang memiliki kekuatan besar yang sangat menakutkan, yang mampu membuat suasana menjadi sangat mencekam seperti ini. Aku ingin melihat sebatas mana kekuatan ketua desa, apakah dia mampu mengimbangi kekuatan teratai kaca ilahiku ini, batin Ninchu. Tak lama kemudian kedua kekuatan besar itu pun saling beradu di udara, hingga menimbulkan gemuruh yang sangat dahsyat. Bersambung. Episode sebelumnya. Terkena racun. Episode berikutnya. Kemenangan Ninchu. Ninchu. An Jiang melesat cepat menuju ke bawah tanah,
tempat di mana ruang latihan yang biasa dipakainya untuk berlatih dengan ketua desa, sambil memapah tubuh An Yue di pundaknya. Setibanya di tempat latihan, yang kesemua area tempat itu diselimuti oleh pasir, An Jiang lantas merebahkan tubuh An Yue di sana. "Mengapa kau membawaku ke tempat ini, An Jiang?" tanya An Yue yang diliputi rasa kekhawatiran. "Kau akan tahu sendiri nanti, apa yang akan kita lakukan berdua di dalam ruangan sesepi ini," jawab An Jiang sambil melangkah pergi dengan siulan-siulan kecil yang keluar dari mulutnya. Tak beberapa lama kemudian An Jiang datang kembali dengan membawa beberapa kain di tangannya. Kain-kain yang di bawahnya itu langsung dihamparkan di permukaan pasir, kemudian mengangkat tubuh An Yue dan meletakkannya di sana. "Apakah tahu sayang? Aku sengaja membawa kain-kain ini agar pasir-pasir ini tak akan mengganggu kegiatan yang akan kita lakukan nanti, sebagai alas untuk melindungi tubuh kita saat mendaki puncak kenikmatan bersama," ucap An Jiang dengan tatapan penuh nafsu kepada An Yue. Tubuh An Yue bergetar hebat, mendengar perkataan An Jiang. Dia tahu apa yang diinginkan An Jiang pada dirinya, sehingga kekhawatirannya semakin menjadi-jadi saat tangan An Jiang mulai melucuti pakaiannya satu persatu. "Hentikan An Jiang. Kau harus ingat aku adalah teman berlatihmu sedari kecil hingga dewasa. Aku minta padamu agar tidak menodaiku, mohon An Yue." An Jiang menghentikan kegiatannya sejenak, kemudian menatap ke arah An Yue dan berkata, "Kau adalah wanita yang sangat aku cintai. Dengan mendapatkan kesucianmu hari ini maka kau akan menjadi milikku selamanya," jawab An Jiang. An Yue tak bisa berkata apa-apa lagi. Yang ada di pikirannya saat ini adalah ketua Yu Yu yang telah melatih dan membesarkannya selama ini, serta Nincu pemuda yang telah memberi warna di hatinya. "Maafkan aku guru, Nincu," bisik An Yue lirih. An Yue yang tak ingin kesuciannya dihancurkan oleh An Jiang, terpaksa dia pun merapalkan mantra kuno yang akan membuatnya menjadi patung es. Benar saja, setelah An Yue merapalkan mantra sihir, tak lama kemudian angin dingin entah dari mana datangnya masuk ke dalam ruangan itu, yang membuat suhu di dalam ruangan itu tiba-tiba sedingin es. An Jiang begitu sangat terkejut melihat perubahan suhu di dalam ruangan itu, akhirnya menghentikan kegiatannya untuk melucuti pakaian An Yue sampai habis. Dia pun lalu melompat ke samping saat melihat angin dingin tiba-tiba saja menyelimuti tubuh An Yue yang kini perlahan-lahan telah membeku. Jangan-jangan An Yue telah membaca mantra larangan yang hanya dimiliki oleh ras elf lembah salju, yang akan membuatnya berubah menjadi patung es. Celaka! Bagaimana aku mencegahnya sementara jika aku menyentuh tubuhnya maka aku juga akan berubah menjadi patung es, batin An Jiang yang begitu sangat kesal melihat wanita yang dicintainya lebih memilih menjadikan dirinya patung es, daripada hidup bersamanya. Sementara itu benturan energi yang dilepaskan oleh Nincu dan ketua desa, telah memporak-porandakan beberapa bangunan besar, sehingga membuat bangunan tersebut rata dengan tanah. Semua itu akibat gelombang kejut yang tercipta. Akibat benturan energi besar yang terjadi, membuat Nincu terseret satu langkah ke belakang, sementara ketua desa harus menerima kekalahan dengan hangus terbakar menjadi debu, yang meninggalkan wadah kecil yang tergeletak di tanah, yang diketahui oleh Nincu merupakan tempat penyimpanan pasir hidup yang dimiliki kepala desa. Nincu mengibaskan pasir yang menempel di bajunya, kemudian melangkah ke arah wadah berbentuk botol dengan ukiran antik di permukaannya, kemudian Nincu pun meraih wadah tersebut.
Tak lama kemudian Nincu melihat adanya pergerakan di tanah yang dipijaknya, dan dia pun mengetahui jika pergerakan itu merupakan pasir hidup. Nincu, dekatkan wadah itu ke arah pasir hidup, karena di masa depan pasir-pasir itu dapat berguna bagimu, ucap inti api surgawi dari dalam alam batinnya. Baik guru, ucap Nincu. Nincu lalu meletakkan wadah tersebut di tanah, maka seluruh pasir hidup yang ada langsung masuk ke dalam wadah tersebut. Melihat hal itu, Nincu langsung meraih kembali wadah tersebut dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Tiba-tiba Nincu sadar jika ada sesuatu yang mengganjal hatinya, lantas Nincu teringat akan An Yue yang sedari tadi tak dilihatnya. Di mana An Yue? Bukannya tadi dia tengah bertarung dengan An Jiang? Jangan-jangan saat ini An Yue telah dikalahkan dan An Jiang telah membawanya pergi dari sini, batin Nincu. Nincu segera ingin mencari An Yue di area sekitar pertarungannya tadi. Baru saja Nincu melangkahkan, tiba-tiba suara wanita menegurnya. Tuan muda, jika Anda ingin mencari Nona An Yue, dia tidak berada di sini karena aku merasakan aura tubuhnya berada sangat jauh dari tempat ini, ucap suara wanita tersebut. Nincu memalingkan kepalanya, dan alangkah terkejutnya dia saat mendengar suara wanita itu berasal dari rubah putih ekor 3 yang selalu bersamanya. Eng, sekarang kau bisa berbicara, ucap Nincu yang begitu sangat senang jika rubah putih ekor 3-nya bisa berbicara layaknya seorang manusia. Hanya itu yang keluar dari mulut Nincu, saat mendengar binatang roh berubah putih ekor 3 dapat berbicara. Tuan muda, lebih baik Anda mengurus Nona An Yue terlebih dahulu, karena aku merasakan jika aura hidup di tubuh Nona muda sudah mulai tak stabil dan cenderung melemah, timpal Raja Serigala Iblis Kuno. Mendengar perkataan Raja Serigala Iblis Kuno, membuat Nincu mulai mengkhawatirkan An Yue. Dia pun langsung menyuruh kedua binatang roh kuat di hadapannya, untuk membawanya menuju ke tempat keberadaan An Yue. Setelah Nincu menaiki punggung Eng, kedua binatang roh tersebut seketika itu juga melesat menuju ke tempat di mana keberadaan An Yue berada. Kekhawatiran Nincu kepada An Yue semakin menjadi-jadi, saat kedua binatang roh itu mulai masuk melalui terowongan bawah tanah. Raja Serigala yang melihat adanya segel pelindung yang melindungi jalan yang akan dilaluinya, segera menembakkan bola magma untuk menghancurkannya. Segel pelindung yang berada di hadapannya pun hancur, karena tak sanggup menerima tembakan bola magma dari mulut Raja Serigala Iblis Kuno, hingga perjalanan menuju ke tempat keberadaan An Yue dapat berjalan dengan mulus. Bersambung. Autor ingin bertanya kepada sahabat semua, kira-kira nama yang pantas bagi rubah putih ekor 3 dan Raja Serigala Iblis Kuno yang cocok bagi mereka apa ya? Karena kedua binatang roh itu akan menjadi teman di dalam perjalanan Nincu selanjutnya. Minta bantuannya ya untuk memberi nama pada mereka dengan menuliskan di kolom komentar. Karena untuk Eng pada rubah putih, sepertinya tak cocok. Terima kasih. Episode sebelumnya, pertarungan sengit. Episode berikutnya, patung es. Patung es. An Jiang yang merasakan jika segel yang dibuatnya untuk mencegah apapun masuk ke dalam tempat latihannya kini telah hancur, membuatnya seketika itu memasang kewaspadaan dengan mengeluarkan ratusan jarum beracun yang kini beterbangan di udara. Melihat jika ada 2 ekor binatang roh yang memasuki tempat latihannya, membuat An Jiang segera menyerang keduanya dengan jarum beracun yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Raja Serigala Iblis kuno yang merasakan adanya serangan senjata rahasia berupa jarum beracun yang menuju kepada mereka bertiga, membuatnya langsung mengeluarkan aura panas dari tubuhnya, sehingga jarum-jarum yang menuju kepada mereka bertiga seketika itu meleleh dan lenyap seketika. Nincu yang melihat keberadaan An Jiang, segera melesat ke arahnya dengan menggunakan teknik langkah bayangan dan melesakkan satu pukulan keras ke arahnya. An Jiang begitu sangat terkejut saat melihat Nincu tahu-tahu sudah berada di dekatnya, dan memberikan serangan kuat ke arahnya. Seketika itu juga An Jiang menahan tinju Nincu dengan menggunakan tameng pelindung energi yang diciptakannya. Tinju yang dialiri energi inti api surgawi yang dilepaskan oleh Nincu, menghantam keras tameng pelindung yang dibuat oleh An Jiang, sehingga tameng itu pun hancur dan An Jiang terhempas dengan keras di tanah. Tampak darah segar menghiasi sudut bibir An Jiang yang menandakan jika tameng yang diciptakannya tak dapat menahan serangan kuat dari Nincu. Melihat An Jiang bangkit berdiri dan mengeluarkan kekuatan ranah dewa yang dimilikinya untuk menyerang Nincu, membuat kedua binatang roh kuat yang menjadi pengikut setia Nincu Hu tak tinggal diam, mereka pun langsung mengeluarkan aura menindas dari dalam tubuh, sehingga An Jiang merasakan tubuhnya tak dapat digerakkan dan nafasnya pun mulai terasa sesak, akibat kekuatan besar yang dilepaskan kedua binatang roh, yang memang memiliki tingkat kekuatan yang jauh di atasnya. Katakan, di mana An Yue? Bentak Nincu dengan amarah yang jelas terlihat di wajahnya. An Jiang yang telah pasrah dengan keadaan, karena tak mungkin baginya untuk mengalahkan Nincu, dengan kedua binatang roh kuat yang selalu melindunginya, lantas dia pun berkata, Nincu, kau merupakan pemuda yang baru dikenal An Yue, tapi mengapa dia lebih memilihmu daripada aku yang telah dikenalnya sedari kecil untuk menjadi kekasihnya? Jika aku tak dapat memilikinya maka kau pun tak akan pernah memilikinya. Jawab An Jiang dengan menahan rasa sakit di tubuhnya akibat serangan yang dilakukan Nincu sebelumnya. Nincu tak dapat menahan dirinya lagi, dia pun langsung melakukan tendangan putar ke arah An Jinang, sehingga membuat An Jiang sekali lagi terhempas ke tanah akibat rahangnya terkena tendangan putar yang dilepaskan oleh Nincu. Aura yang sangat menindas dari kedua binatang roh ke tubuh An Jiang telah menghilang, akan tetapi An Jiang kini harus merelakan jika rahang yang terkena serangan Nincu harus tergeser dari tempatnya, sehingga membuat An Jiang meringis kesakitan karena mulutnya kini tak dapat ditutup seperti sebelumnya. Nincu lantas mengeluarkan pedang penguasa malam dari dalam tubuhnya, dan mengarahkan pedang penguasa malam ke arah An Jiang yang masih tergeletak di tanah. Cepat katakan di mana An Yue? Teriak Nincu untuk kesekian kalinya, dengan menahan amarah yang ingin meledak di dadanya. An Jiang dapat merasakan aura mengerikan yang keluar dari dalam pedang hitam di genggaman tangan Nincu, yang membuat aura sedingin es seketika itu menerpa tubuhnya hingga sampai ke tulang. Cepat katakan di mana An Yue atau pedangku ini akan menebas lehermu. Kembali terdengar teriakan keras dari Nincu sambil mengangkat pedangnya ke atas. Melihat hal itu An Jiang lantas berkata, An Yue saat ini telah mati, karena dia telah menggunakan mantra sihir dari lembah salju yang hanya digunakan bagi ketua elf yang akan melakukan penghukuman atau bunuh diri. Kau lihat di sana An Yue yang kau cari telah membeku menjadi patung es, jawab An Jiang sambil menunjuk ke sudut ruangan. Nincu melihat ke arah sudut ruangan yang ditunjuk oleh An Jiang, dan mendapati sesosok patung es yang tergeletak di lantai ruangan,
yang membuat darah Nincu berdesir menatap sosok patung es dari tubuh An Yue. Kembali Nincu melesakkan sebuah tendangan keras ke arah An Jiang yang masih tergeletak di tanah, hingga membuat beberapa tulang rusuk yang berada di tubuhnya patah, sehingga dia pun kini tak sadarkan diri. Setelah melampiaskan kekesalannya kepada An Jiang, Nincu segera melesat cepat ke arah An Yue yang telah menjadi patung es. Akan tetapi keanehan terjadi ketika Nincu berada di dekat patung es An Yue. Di sana Nincu masih merasakan detak jantung An Yue walaupun terdengar lemah. "Guru, keluarlah. Aku minta bantuanmu," ucap Nincu. Tak lama kemudian sosok lelaki parubaya dengan jubah putih yang di kalangannya keluar dari dalam tubuh Nincu. "Apa yang harus kulakukan dengan tubuh es An Yue?" tanya Nincu. "Nincu, kau harus secepatnya mendapatkan teratai nirwana untuk membebaskan An Yue dari belenggu sihir es yang kini menyelimuti tubuhnya, karena hanya kekuatan murni para dewa kuno yang tersimpan di dalam teratai nirwana yang mampu membuat An Yue hidup kembali," jawab inti api surgawi. "Guru, bagaimana bisa tubuh An Yue menjadi seperti ini?" tanya Nincu kembali. Di zaman dahulu ada beberapa elf yang memiliki teknik sihir yang sangat mumpuni. Salah satu pengikut dari sekte sihir itu merupakan leluhur dari ketua Yuyu, dan mantra yang digunakan An Yue saat ini merupakan mantra sihir untuk menghukum elf yang sudah tak termaafkan lagi, yang digunakan para petinggi sekte sihir untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Mantra sihir ini juga bisa digunakan oleh para petinggi sekte sihir untuk bunuh diri dengan kehormatan tinggi, jika yang melakukan bunuh diri itu merupakan petinggi dari sekte sihir, karena adanya suatu malah besar yang tak mendapatkan solusi pemecahannya. Biasanya kematian itu datang setelah patung es itu mencair. Paling tidak patung es akan mencair selam 3 jam, tapi hari ini perbedaan terjadi karena An Yue memiliki simbol dewa sehingga tubuh esnya akan lama mencari. Paling tidak An Yue akan lenyap untuk selamanya setelah melewati 15 hari hitungan bulan. Dan kurasa ketua Yuyu telah menurunkan mantra sihir ini kepada An Yue, karena dia telah menetapkan penerus ketua desa lembah salju padanya. Jawab inti api surgawi menjelaskan. "Terima kasih guru, aku akan membawa An Yue ke lembah salju. Siapa tahu ketua Yuyu dapat menemukan solusi dalam masalah ini," ucap Nincu. Bersambung. Episode sebelumnya, kemenangan Nincu. Episode berikutnya, kembali ke desa lembah salju. Pendekar naga giok, kembali ke desa lembah salju. Nincu menaruh An Jiang yang masih tak sadarkan diri di atas punggung Raja Serigala Iblis kuno, sementara An Yue ikut bersamanya menaiki rubah putih ekor 3. Setibanya di permukaan kembali, Raja Serigala Iblis kuno seketika itu menghentikan langkahnya, yang membuat Nincu menyuruh rubah putih ekor 3 untuk mendekatinya. "Mengapa kau menghentikan langkahmu?" tanya Nincu. "Tuan muda, aku telah mengurung jiwa-jiwa penduduk desa gurun pasir, sehingga mereka semua yang tergeletak di sini telah dianggap mati. Aku bisa menghidupkan mereka kembali dengan mengembalikan jiwa-jiwa yang telah aku kurung sebelumnya ke tubuh mereka masing-masing, dan aku pun bisa membunuh mereka semua dengan menghancurkan jiwa-jiwa yang telah aku kurung," jawab Raja Serigala Iblis kuno. "Aku ingin kau mengembalikan jiwa-jiwa yang telah kau kurung itu, karena aku mempunyai rencana untuk mereka semua," ucap Nincu. "Baik Tian muda," jawab sang Raja Serigala.
Raja Serigala Iblis Kuno segera membebaskan semua jiwa-jiwa penduduk desa yang telah dikurungnya, sehingga satu demi satu para penduduk desa mulai tersadar, begitupun ketiga petinggi desa yang ada di tempat itu. Nincu melompat dari atas tubuh rubah putihnya, dan melangkah menuju ketiga petinggi desa gurun pasir. Ketiga petinggi desa yang melihat kehadiran Nincu yang menuju ke arahnya, kemudian memasang sikap untuk bertarung. Melihat jika ketiga petinggi desa akan melakukan pertarungan kembali dengannya, Nincu lantas berkata, "Aku telah membunuh ketua kalian sehingga menjadi debu dan menghilang," ucap Nincu kemudian menunjukkan wadah yang berisikan pasir hidup, yang kini berada di genggaman tangannya. Ketiga petinggi desa gurun pasir saling berpandangan satu dengan yang lainnya, dan mereka pun mengakui jika ketua mereka telah dibunuh oleh anak muda yang ada di hadapannya itu, karena benda yang menjadi kekuatan terkuatnya kini telah berada di tangan anak muda itu. Sekarang kalian semua telah berada di bawah kekuasaanku, dan jika kalian semua ingin mengikuti perintahku maka ketentraman dan kedamaian akan kalian dapatkan di masa depan. Tapi jika kalian masih berkeras ingin bertarung denganku maka jangan salahkan aku jika aku akan membumi hanguskan seluruh penduduk desa yang ada di tempat ini, termasuk kalian bertiga, ucap Nincu. Sesaat ketiga petinggi desa saling berpandangan satu dengan yang lainnya kembali, dan setelah itu ketiganya pun berlutut satu kaki dengan menelungkupkan kedua tangan untuk memberi hormat kepada Nincu. Apa yang dilakukan ketiga petinggi desa, langsung diikuti oleh seluruh penduduk desa yang berada di tempat itu. "Hormat kami kepada Tuan Muda, kami ketiga petinggi desa yang tersisa akan menjadi pelayan Tuan Muda," ucap Tetua Yang Ang, yang merupakan wakil ketua desa yang masih hidup. "Aku tak ingin hanya omongan darimu, jika memang desa ini telah menjadikanku seorang pemimpin tertinggi untuk melayaniku, maka aku ingin kalian bertiga melakukan kontrak darah denganku, agar aku semakin yakin jika kalian benar-benar setia kepadaku," ucap Nincu. "Kami siap melakukan kontrak darah dengan Anda Tuan Muda," jawab Tetua Yang Ang. Setelah ketiga petinggi desa gurun pasir menyanggupi melakukan kontrak darah dengannya, maka hari itu juga Nincu pada akhirnya melakukan kontrak darah dengan ketiga petinggi dari desa gurun pasir. Setelah terjadinya kontrak darah di antara mereka, maka salah seorang dari tetua pergi meninggalkan tempat itu menuju ke ruang pribadi ketua desa, dan datang kembali dengan sebuah kitab teknik bela diri di tangannya. Tuan Muda ini merupakan kitab bela diri yang selama ini dikuasai oleh ketua desa, dan sekarang kitab ini akan kuserahkan kepada Tuan Muda, ucap Tetua Yang Ang. Nincu menerima kitab pemberian dari Tetua Yang Ang, kemudian memberikan kembali kitab itu kepada sang ketua, kemudian dia pun berkata, "Aku akan menyerahkan kitab ini untukmu agar kau dapat mempelajarinya, dan aku ingin kalian bertiga membuat pasukan besar yang mempunyai kekuatan bela diri tingkat tinggi di desa ini, karena suatu hari aku pasti akan memerlukan bantuan kalian dalam memberantas angkara murka di dunia ini melawan para iblis yang telah bangkit kembali," ucap Nincu. "Baik Tian Muda, kami akan melakukan sesuai dengan perintahmu. Mulai sekarang kami akan membentuk pasukan seperti yang kau inginkan," jawab Tetua Yang Ang. "Bagus. Mulai sekarang kau akan menjadi ketua desa yang baru, menggantikan ketua desa yang lama, dan masalah pasukan besar yang akan kau dirikan, aku akan meminta kepada Kaisar Ansor untuk membantu kalian dalam mewujudkannya. Dan ingat aku tak ingin kalian mengecewakanku," ucap Nincu. "Baik Tuan Muda," jawab Tetua Yang Ang.
Setelah melakukan pengangkatan ketua desa baru di desa Gurun Pasir, Nincu pada akhirnya berpamitan untuk berangkat menuju ke desa Lembah Salju hari itu juga. Dengan menunggangi kedua binatang roh yang dimilikinya, Nincu dapat dengan mudah sampai ke desa Lembah Salju tanpa halangan sedikitpun. Di desa itu Nincu disambut warga desa dengan baik, sementara sang ketua desa yang melihat jika murid kesayangannya yang sudah dianggap sebagai putrinya sendiri telah berubah menjadi patung es, begitu sangat bersedih dan terpukul. Sang ketua tertunduk lesu dan tak dapat berbuat apa-apa saat melihat An Yue telah menggunakan mantra sihir kuno, untuk menghindari An Jiang yang ingin menodainya. Tiba-tiba keheningan itu pecah saat suara Nincu berkata, "Ketua, jika memang ada solusi bagi An Yue agar dapat hidup kembali, maka aku ingin ketua segera membangkitkannya dengan menghilangkan belenggu es yang ada di tubuhnya," ucap Nincu. Ketua Yuyu menghembuskan nafasnya dengan keras mendengar perkataan dari Nincu, karena solusi yang diinginkan oleh Nincu tak ada padanya. Nincu, untuk menghilangkan mantra sihir di tubuh An Yue tak ada padaku, karena mantra sihir itu hanya dapat digunakan tapi tidak bisa untuk dihilangkan, yang berarti kehidupan An Yue hanya bisa bertahan hari ini saja, karena siapapun yang telah terkena mantra sihir, maka hidupnya hanya akan bertahan sampai patung es itu mencair dan menghilang, ucap ketua desa dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Ketua, apakah Anda mengetahui tentang Pulau Ujung Tak Bertepi? Tanya Nincu. Mengapa kau menanyakan pulau itu? Ucap ketua Yuyu kemudian balik bertanya. Aku ingin bertemu dengan penyihir yang menguasai pulau itu, karena hanya di pulau itu aku bisa mendapatkan obat penyembuh bagi An Yue, jawab Nincu. Bersambung. Terima kasih atas nama-nama yang telah. Nama Kurama. Episode sebelumnya. Patung es. Episode berikutnya. Bimbang. Patung. Bimbang. Terlihat raut wajah ceria di wajah ketua Yuyu, mendengar jika ada sebuah mukjizat yang dapat menghilangkan belenggu es yang ada di tubuh An Yue, yang mukjizat itu kini berada di Pulau Ujung Tak Bertepi. Akan tetapi, kembali lagi wajah ketua Yuyu murung, karena waktu untuk sampai ke Pulau Ujung Tak Bertepi sekitar 10 hari, dan itu pun dengan melakukan perjalanan tanpa henti, sehingga jika untuk kembali ke desa Lembah Salju akan memakan waktu sekitar 20 hari, sementara kebanyakan yang telah terkena mantra sihir akan bertahan paling lama sehari saja. Nincu, percuma saja kau ingin pergi ke Pulau Ujung Tak Bertepi, karena untuk berada di sana kau memerlukan waktu selama 10 hari, dan An Yue tak mungkin bertahan selama itu, ucap ketua Yuyu. Ketua, kau tak usah khawatir dengan waktu yang tersisa, aku akan sekuat tenaga untuk berangkat dan pulang kembali ke desa Lembah Salju sebelum tubuh An Yue mencair, karena di tubuh An Yue mempunyai simbol dewa maka waktu untuknya masih tersisa 15 hari sebelum tubuhnya mencair. Jawab Nincu. Jika memang waktu yang tersisa masih selama itu, maka masih ada harapan bagi An Yue untuk dapat kembali hidup. Nincu, aku minta padamu untuk segera pergi ke Pulau Ujung Tak Bertepi dalam mencari obat penyembuh bagi An Yue, ucap ketua Yuyu dengan keceriaan yang kembali terpancar di wajahnya. Baik ketua, aku pasti akan memberi yang terbaik bagi An Yue. Ketua, aku serahkan An Jiang padamu agar dapat diadili seberat-beratnya, karena dia telah membuat seluruh orang yang menyayangi An Yue merasa khawatir, ucap Nincu. Soal itu kau tak usah mengkhawatirkannya,
karena aku tahu apa yang harus kulakukan pada pemuda yang telah berkhianat, dan ingin menghancurkan desa lembah salju, ucap Ketua Yuyu. Setelah kepergian Nincu, Ketua Yuyu mendatangkan An Jiang yang telah tersadar ke hadapannya, dan saat An Jiang telah berada di hadapan Ketua Yuyu, maka dia pun langsung bersujud mencium kaki sang ketua desa. Ampuni aku guru. Aku telah melakukan hal bodoh dengan berkhianat kepadamu dan desa ini, ucap An Jiang. An Jiang. Aku senang karena kau telah mengakui pengkhianatanmu kepada desa ini, akan tetapi menurut aturan desa yang selama ini telah menjadi pedoman kita bersama, kau layak diberi hukuman mati, karena kau telah membuat desa ini terancam dalam bahaya, dan membuat calon ketua desa yang akan menggantikanku kelak di masa depan, terkena mantra sihir yang merupakan kutukan terbesar bagi terpidana yang tak termaafkan. An Jiang. Mulai sekarang kau bukan lagi muridku, dan mulai sekarang kau bukan lagi anggota desa lembah salju, dan sekarang kau harus menerima hukuman yang sepantasnya kau terima, ucap Ketua Yuyu. Ketua Yuyu lantas merapalkan mantra sihir, sehingga membuat An Jiang berubah menjadi patung es layaknya An Yue. Sementara itu Nincu yang telah keluar dari gerbang desa lembah salju, baru teringat akan pernikahan Putri Anti yang akan diselenggarakan 2 hari lagi. Saat ini pikiran Nincu terbebani 2 hal, antara pergi ke pulau ujung tak bertepi dalam mendapatkan teratai nirwana untuk menyembuhkan An Yue, atau pergi ke istana orji demi untuk menggagalkan pernikahan yang terjadi antara Wu Xian dan Putri Anti. Apa yang harus kulakukan sekarang? Jika aku pergi ke pulau ujung tak bertepi dengan waktu yang tersisa, maka pernikahan akan terjadi dan Putri Anti akan menjadi istri Wu Xian. Tentunya aku tak menginginkan hal itu terjadi karena aku mencintai Putri Anti. Sementara jika aku pergi ke pernikahan itu, maka An Yue akan mati karena kehabisan waktu, dan aku pun tak menginginkan An Yue mati, batin Nincu. Di saat kebingungannya itu, Nincu pergi ke alam batinnya untuk menemui sang guru, dalam mencari pemecahan masalah yang kini dihadapinya. Tapi sayang sang guru tak memberikan solusi terbaik untuk memecahkan masalah itu, karena inti api surgawi tak mengerti dengan percintaan segitiga yang telah terjadi antara Nincu, Putri Anti dan An Yue. Di dalam kebimbangan dan keputusasaannya itu, Nincu pada akhirnya melakukan meditasi di dalam hutan, guna mencoba menghubungi sang ibu di nirwana. Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ibu Dewi. Aku ingin kau menjawab panggilanku, ucap Nincu. Akan tetapi tak terdengar adanya jawaban di dalam batinnya, hingga pagi pun menjelang dan Nincu menghentikan meditasinya. Dengan perasaan yang sukar untuk dijelaskan, Nincu pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke istana orji. Sementara itu di nirwana, Dewi Yunsi dapat mendengar dengan jelas panggilan dari putranya yang berada di alam dunia, akan tetapi batasannya sebagai seorang dewi yang tak diperbolehkan oleh aturan langit untuk berhubungan langsung dengan manusia di alam dunia, membuatnya tak mampu untuk menjawab panggilan dari putranya itu. Dengan melakukan sedikit meditasi, maka Dewi Yunsi dapat mengetahui masalah yang dialami putra saat ini. Karena aku mempunyai batasan dalam hubunganku dengan alam dunia, maka aku tahu apa yang harus kulakukan demi untuk membantu putraku Nincu, batin Dewi Yunsi. Dewi Yunsi pada akhirnya pergi ke sebuah lembah hijau yang berada di nirwana, untuk mencari putranya yang merupakan jelmaan dari burung merak langit pancawarna yang bernama Pangeran Zaya. Pangeran Zaya begitu sangat senang melihat kehadiran sang ibu,
Setelah memberi hormat kepadanya, Pangeran Zaeya langsung memeluk Dewi Yunsi. "Ibu, tak seperti biasanya kau mengunjungiku seperti ini, dan terlihat dari raut wajahmu kau begitu merasakan kekhawatiran besar. Ada apa, Ibu? Sekiranya kau dapat menceritakannya kepadaku agar aku dapat membantumu," ucap Pangeran Zaeya. "Putraku Pangeran Zaeya, aku mempunyai masalah yang begitu rumit, dan setelah kau mendengarkan ceritaku aku tak ingin kau memberitahukannya kepada ayahmu, dan jika kau memberitahukan apa yang aku ceritakan kepadamu hari ini, maka aku melanggar sumpahku kepada Dewa Cahaya Suci, agar tak memberitahukan kepada ayahmu dan seluruh penghuni Nirwana jika aku telah mempunyai putra yang kini berada di alam dunia," jawab Dewi Yunsi. "Putra, bagaimana bisa aku mempunyai adik di alam dunia? Coba jelaskan kepadaku, Ibu, agar aku dapat mengerti akan semua ini," tanya Pangeran Zaeya. Dewi Yunsi lantas menceritakan semua yang terjadi, tentang semua kejadian yang berada di Nirwana 10.000 tahun yang lalu, termasuk pertolongan Dewa Cahaya Suci yang merupakan dewa tertinggi dan terkuat di alam semesta, yang membuat anak di dalam kandungannya dilemparkan ke bumi agar mendapat tetap hidup. "Putraku Pangeran Zaeya, aku minta padamu agar kau turun ke bumi untuk membantu adikmu Ninchu, dan ingatlah satu hal, aku tak ingin Ninchu tahu jika kau merupakan kakaknya, dan sembunyikanlah jati dirimu dan semua hal tentang apapun juga, agar keseimbangan alam akan tetap terjaga dari murka Dewa Cahaya Suci kepadaku, karena telah mengingkari janjiku padanya untuk kamu memberitahukan kepada siapapun memulai putraku yang kini berada dalam dunia," ucap Dewi Yunsi. "Aku tahu apa yang harus kulakukan, Ibu. Aku akan membantu adikku di alam dunia, dan setelah dia mendapatkan bunga teratai Nirwana maka aku akan secepatnya kembali ke Nirwana," jawab Pangeran Zaeya. "Putraku Zaeya, aku ingin kau memberikan inti api neraka ini kepada adikmu Ninchu, agar membuatnya mempunyai bekal di dalam perjalanannya memberantas titisan Raja Iblis di dunia yang telah bangkit," ucap Dewi Yunsi kemudian memberikan bara api hitam yang kini berada di tangannya ke arah Pangeran Zaeya. Pangeran Zaeya lantas menerima inti atau surgawi pemberian sang ibu. "Aku akan memberikan inti api neraka ini kepada adikku Ninchu, dan lebih baik sekarang Ibu beristirahat biar aku yang menangani masalah ini," jawab Pangeran Zaeya. Dewi Yunsi bisa bernapas lega karena apa yang telah mengganjal di hatinya mengenai putranya Ninchu, kini dapat penyelesaian walaupun harus dengan keberangkatan Pangeran Zaeya ke alam dunia. Bersambung.